Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zakir Fanakim, BP 19-1151-2010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer kedua. Yang pertama itu tentang software cycle. Yang dimana saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang bahasa mesin. Bahasa mesin itu bahasa yang hanya dapat dipahami oleh mesin atau bahasa yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagramnya. Yang pertama yaitu bahasa mesin dimasukkan ke dalam register yang kemudian akan dicatat oleh program memori, yaitu di instruction cache. Lalu akan dilanjutkan ke instruction operation decoding, yang dimana setiap byte dari perintahnya terdapat operan yang dapat langsung berhubungan dengan instruksinya yang disebut dengan immediate. Selanjutnya dilanjutkan ke operan addressing calculation, yang dimana ini akan digunakan untuk mencari alamat mana yang akan diambil. Selanjutnya, setelah dihitung dan dicari, maka akan dilanjutkan ke operation pad. Jika operannya lebih dari satu atau disebut dengan multiple operan, maka akan kembali menghitung 5 operannya, lalu kembali ke operan patch. Selanjutnya, lanjut ke data operation, yang dimana akan diproses sesuai dengan instruksi yang akan diberikan kepada data. Misalkan penjumlahan pengurangan atau bisa juga dengan instruksi jam. Selanjutnya akan dikirimkan ke operational address calculation. Setelah itu, jika data pada data sudah pasti dan tidak ada perubahan, maka akan dimasukkan ke operan store dan disimpan ke register memori yang mana tidak bisa diubah lagi. Selanjutnya, struktur instruksi addressing, itu tentang teknik pengalamatan. Yang pertama yaitu addressing. Cara untuk menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori. Diterapkan di set instruksi, terdapat address field atau bidang alamat. Yang kedua, immediate addressing. Teknik pengalamatan segera. Operasi dilakukan dengan segera, digunakan saat suatu konstansa diketahui pada sebuah program yang dibuat dan konstansa tersebut tidak akan diubah saat program tersebut dijalankan. Memerlukan 2 byte instruksi, lebih hemat siklus instruksi, proses cepat, memorinya terbatas. Selanjutnya, direct addressing. Teknik pengamatannya secara langsung, sangat sederhana, digunakan pada komputer generasi pertama, yang membutuhkan satu memori reference, ruang alamatnya terbatas. Selanjutnya, indirect addressing, di mana disebut juga dengan teknik pengalamatan tak langsung. Memiliki fleksibilitas pengalamatan dalam mengalamati memori, membutuhkan 2 referensi memori, dapat dilakukan di memori dengan ukuran besar. Selanjutnya, register addressing. Bidang alamat menuju ke register, bukan ke memori. Bidang alamat yang kecil, lebih cepat, dan ukurannya terbatas. Selanjutnya, register indirect addressing. Bidang alamat dapat mereferensi menuju register atau alamat, pengalamatan lebih kompleks. Selanjutnya, displacement addressing, di mana disebut juga dengan pengalamatan pemindahan, gabungan pengalamatan langsung dan pengalamatan register indirect, meningkatkan fleksibilitas pengalamatan lebih kompleks. Selanjutnya, stack addressing. Dasarnya itu pengalamatan register tak langsung. Pengalamatan melalui stack, ukurannya lebih kecil, dan memorinya terbatas. Selanjutnya yaitu tentang control unit. Yang mana yang pertama itu register destination. Tujuannya itu mengendalikan multiplexer yang menentukan nomor register yang akan ditulis pada write register. Selanjutnya itu alus source. Mengendalikan multiplexer yang menentukan asal data yang diolah oleh ALU yang mana data tersebut bersumber dari register read data 2 atau dari sign extend atau instruksi bit ke-15 sampai 0 pada register. Selanjutnya yaitu memory to register. Ialah mengendalikan multiplexer yang menentukan asal data yang akan ditulis ke dalam register, apakah dari memori data atau dari hasil ALU.
Selanjutnya itu write register. Untuk mengaktifkan register agar dapat ditulis atau diberikan instruksi. Selanjutnya itu read memory. Ialah untuk mengaktifkan memori data agar data dari memori dapat dibaca. Pada read memory ini juga memori dapat dibaca dan ditulis secara bergantian. Selanjutnya write memory, yang dimana untuk mengaktifkan memori data agar dapat ditulis dengan data yang berasal dari register atau read data 2. Selanjutnya itu tentang branch, di mana tujuannya yaitu bersama dengan zero flag dari ALU digunakan untuk mengendalikan multiplexer yang memilih sumber nilai PC selanjutnya. Tujuan branch ini juga nantinya mencapai ke instruksi branch equal yang ada pada ALU control. Selanjutnya OP ALU 0 dan 1. Tujuan dari OP ALU ini adalah memilih jenis operasi ALU yang akan dilakukan yang ditentukan oleh nilai 6 bit instruksi 5-0 sebagai fungsi dalam TPR ALU OP. Ini juga mengendalikan jalur kendali dari ALU itu sendiri dan juga dapat menentukan jenis instruksi apa yang akan dikerjakan oleh ALU. Selanjutnya itu arithmetical logical unit. Pada perancangan ALU ini terdapat 6 buah inputan, yaitu 4 buah inputan function file dan 2 buah inputan dari operation ALU, yaitu operasi ALU dan operasi. ALU ini memiliki 3 buah alur atau jenis gerbang logika, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Gerbang logika tersebut saling terhubung dan akhirnya menghasilkan 3 buah output, yaitu OP1, OP2, dan OP3. Selanjutnya yaitu tentang SW dan LW introduction. Pada instruksi ini terdapat load word yang fungsinya membaca memori dan mengupdate register. Dan ada juga store work yang isinya ialah menulis register ke dalam memori. Dapat dilihat pada jalur ini, nilai yang mempengaruhi ALU control agar ALU control yang menjalankan instruksi itu hanya pada OP ALU dan OP ALU 1 dan OP ALU 2. Jadi function field-nya ini tidak akan mempengaruhi output ini. Dapat dilihat juga dari output-nya yaitu 010. Yang dimana pada OP1 nilainya 1, pada OP2 nilainya 0, dan pada OP3 nilainya 0. Selanjutnya, branch equal instruction. Pada instruksi ini, terdapat branch yang menggunakan ALU untuk memeriksa output 0 dan juga melakukan operasi subtract. Dapat dilihat pada gambar bahwa inputan branch equal ini bernilai 0 pada OP ALU 1 sampai nilai 1 pada OP ALU 2. Inputan function ini tidak akan mempengaruhi nilai outputannya. Selanjutnya, ALU control akan mengeluarkan sinyal output yaitu 011. 011 yang dimana nilai 0 pada OP3 dan nilai 1 pada OP2 dan nilai 1 pada OP1. Yang mana sinyal kontrol untuk operasi subtract sekaligus menjalankan fungsi branch untuk membandingkan nilai. Selanjutnya itu tentang pipeline. Yang pertama yaitu kekurangan pipeline. Non-pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku setiap cabang yang tertunda, dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya, desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Yang kekurangan kedua yaitu instruksi latensi di non-pipeline prosesor sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sendal jepit ekstra harus ditambahkan ke jalur data dari prosesor pipeline. Non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Selanjutnya itu menghitung speed up pada pipeline. Speed up pipeline adalah waktu yang digunakan dalam mode non-pipeline dibagi waktu yang digunakan dalam mode pipeline. Dapat dituliskan sebagai berikut. Speed up sama dengan waktu mode non-pipeline dibagi dengan waktu mode pipeline sama dengan NMT dibagi
N tambah M kurang 1, di mana T itu adalah N kali M, dibagi dengan N tambah M kurang 1. Dan keterangannya itu N adalah jumlah input task dan M adalah jumlah stadium pipeline. Cara mengatasi hazard pada pipeline. Pertama yaitu struktural hazard. Struktural hazard terjadi karena adanya konflik dalam penggunaan resource oleh masing-masing instruksi yang sedang berada dalam pipeline. Kondisi umum yang menyebabkan struktural hazard ialah karena ada fungsional unit yang belum siap untuk digunakan. Cara mengatasi struktural hazard ini adalah dengan melakukan stall terhadap pipeline selama 1 clock atau lebih sesuai dengan prediksi kontrol logik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.